dia merasa ngelindungi gitu. Walaupun di Jogja pun juga sendiri ya, tapi ikatan itu loh Mbak, ikatan yang memang sudah ya darah daging ya, gimana gitu. Terus ketika mereka hilang, itu sangat down, sangat chaos, sangat depres. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanum Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi. Mbak boleh nggak memberi tips gitu? Apa sih yang harus dipunyai seorang perempuan kalau memang dia tuh udah dibegituin sedemikian parah gitu? Atau jangan nunggu parah dulu deh gitu? Iya, yang pasti kita sebagai perempuan tuh kita harus punya self love. Self love-nya harus besar. Self love, cinta pada diri sendiri. Iya, mencintai diri sendiri itu menurut aku adalah bentuk kita itu ibadah dan rasa syukur. Nah, kita pantas bahagia, gitu. Kita pantas bahagia dan berhak bahagia. Kita berhak bahagia dan kita harus memperjuangkan itu sih. Ketika bertahan pada sesuatu hubungan itu menyakitkan dan tidak worth it, kita tanya ke diri kita lagi deh, kita bahagia nggak? Kalau enggak, kita perjuangin apa yang membuat kita bahagia. Karena hidup itu cuma sekali, nggak bisa diulang. Itu sih. Ada nggak sih dari sisi mantan suaminya itu yang ada semacam kayak meminta maaf atau kemudian menyatakan akan berubah lagi dan sebagainya, itu atau hanya dari ilusi Mbak aja sendiri, siapa tahu berubah gitu, hingga akhirnya memutuskan untuk enggak, aku mau gugat cerai? Iya, ada dari mantan suami juga sebelum memutuskan untuk bercerai juga pasti meminta maaf, terus kalau di pengadilan tuh ada mediasi gitu kan. Nah, kita tuh ya sempat ada ngobrol baik-baik, mengkontemplasi kontemplasi diri sendiri. Tapi kayaknya enggak. Aku sendiri pun memutuskan untuk ini nggak bisa dilanjut. Kasihan kamunya, kasihan akunya. Kamu berhak bahagia dan aku juga berhak bahagia. Itu. Ada nggak waktu itu perasaan berat juga meninggalkan suami, dalam artian gini, Mbak kan melihat dia awalnya kan karena financially settled ya, artinya mapan dan lain-lain, sementara Mbak, aduh nanti kalau aku udah nggak sama dia lagi, aku mungkin nggak ya ketemu lagi mungkin laki-laki yang semapan dia gitu. Ada nggak percikan perasaan-perasaan seperti itu yang kemudian akhirnya Mbak babat gitu? Enggak, itu bukan masalah atau sesuatu yang fondasional gitu sehingga Mbak... Enggak ya, aku enggak ada penyesalan di situ karena memang sebelum menikah dengan dia aku juga bekerja, aku mempunyai banyak skill, ya jadi aku nggak perlu takut karena rezeki itu kan sudah ada yang ngatur ya Mbak, itu jadi it's okay, nggak apa-apa gitu. Trauma nggak Mbak untuk kemudian membina hubungan baru gitu? Karena ini baru saja bercerai ya, sekitar beberapa bulan yang lalu. Tapi move on-nya gimana nih untuk bisa membuka diri lagi atau kayaknya masih pengen sendiri aja deh gitu? Kalau untuk saat ini pengen sendiri dulu, menikmati waktu untuk diri sendiri, me time, terus upgrade skill gitu. Terus kalau trauma sih insya Allah enggak ya. Enggak trauma, artinya Mbak siap nanti suatu saat ada pandangan-pandangan lain gitu, ataupun ada cowok-cowok yang lain yang juga mendekati gitu. Apalagi Mbak ini kan seorang aktris ya, seorang talent gitu di bidang film production yang pasti banyak lah ya kumbang-kumbang di sana yang mendekati Mbak Ghea gitu. Tapi kira-kira apa yang bisa di take away untuk belajar dari
dari apa yang sudah pernah terjadi. Apakah misalnya gimana sih Mbak sudah punya siasat gitu untuk mengecek latar belakangnya, backgroundnya, behaviornya itu seperti apa. Karena kalau bobot bibit bebet itu kan physically kelihatan, oh sekolahnya mana, anaknya siapa, udah kerja apa gitu ya, atau punya apa gitu. Tapi kalau behavior, temperamen, ini kan nggak kelihatan kadang-kadang kalau lagi masa pendekatan yang kelihatan bagus-bagusnya doang gitu. Ada nggak tipsnya gimana? Ya kalau tips dari aku kalau memang seseorang itu sudah punya bibit untuk emosional, temperamen, ya mending mundur aja. Tinggalin aja gitu ya? Tinggalin aja. Karena, walaupun ganteng? Ya. Walaupun kaya raya? Walaupun ganteng, walaupun kaya raya. Walaupun sekolahnya udah S3? Iya. Tapi kalau Iya. Tapi kalau udah kelihatan bibit-bibit misalnya nih lagi ta'arufnya atau pengenalannya gitu, tapi kelihatan ya kalau dia suka sedikit-sedikit marah, pas telepon kelihatan marah-marah gitu, itu sudah ada bibit ya berarti ya? Apalagi kalau udah sampai fisik ya Mbak, karena kan ini berhadapan dengan nyawa ya, nyawa kita ya, nyawa kita kan cuma satu ya gitu loh. Kalau sampai babak belur gitu kan kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya seperti itu. Jadi lebih sayang ke diri sendiri dulu aja. Iya, saya nggak bisa bayangin kalau ada misalnya seorang perempuan yang banyak sekali di luar sana yang dia atas nama kesakralan pernikahan itu bertahan gitu. Saya tidak tahu lagi, mungkin sudah nggak logis lagi ya. Karena mungkin juga sudah punya anak, dia ingin mempertahankan sosok figur ayah untuk anaknya karena penting. Dia merasa bahwa mungkin juga tidak semandiri Mbak Ghea sehingga dia sangat tergantung dengan financially support dari suaminya gitu. Dan membayangkan ketika ada KDRT itu kan kapan saja bisa terjadi ya. Itu kan kayak sesuatu yang menghantui. Kapan lagi ya ini terjadi? Kapan lagi ya? Bisa jadi nanti malam, bisa jadi minggu depan gitu. Atau apa pemantiknya ya juga unpredictable gitu, unexplained gitu. Karena kalau orang yang memang temperamen, emotional, apalagi misalnya punya kebiasaan mabok, ya nggak sih Mbak? Iya betul. Atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang membuat dia semakin temperamen. Itu kan sudah waktunya untuk memang benar-benar dihentikan dan satu-satunya cara memang bercerai gitu, berpisah gitu. Aku merasa aku sangat beruntung karena aku berani untuk memutuskan sesuatu. Aku berani untuk menghentikan ketidakbahagiaan aku. Aku berani memilih jalan yang harusnya aku pilih. Aku berani berkata apa yang aku harus katakan. Itu karena aku melihat di lingkungan aku sendiri pun banyak perempuan-perempuan yang memilih untuk stay ketika dia udah babak belur juga, ketika dia tidak bahagia demi kesakralan itu tadi. Iya, tapi ya aku melihat lebih kasihan sih Mbak gitu. Mereka juga sebenarnya butuh semangat ya, butuh dorongan juga gitu. Selain kesakralan pernikahan bagi seorang perempuan tuh juga mungkin social pressure ya. Kadang dari sisi keluarga juga ya udah disabar-sabarin aja sebagai perempuan, kamu ngertiinlah suamimu, pahamilah dia sibuk bla 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 kayak gitu. Berbeda kalau yang laki-laki gitu ya. Mbak balik lagi Mbak. Jadi kalau boleh tahu ketika Mbak menikah itu Mbak tidak disaksikan oleh ayah dan juga tidak disaksikan oleh nenek ya. Tapi ibu ada. Dan yang menjadi wali adalah kakak ya. Kakak karena laki-laki. Andai kata Mbak sekarang ini setelah menjadi seorang yang pernah melewati sebuah pernikahan dan kemudian gagal dan Mbak bisa bicara dengan ayah gitu. Saya rasa ayah sekarang sudah bahagia, nenek juga udah bahagia gitu. Apa yang ingin Mbak sampaikan? Mungkin ayah melihat Mbak hatinya pasti terantuk gitu ya, anak perempuanku satu-satunya disakiti oleh laki-laki gitu. Nah, tapi Mbak sekarang sudah
bisa tegar, bisa menerapkan apa yang dulu diajarkan oleh ayah ya, menjadi perempuan yang kuat, menjadi perempuan nggak boleh lembek gitu, nggak boleh mau diinjek-injek gitu sama laki-laki gitu. Kira-kira apa yang disampaikan? Yang mau disampaikan buat ayah sama mbah, kalau lihat ayah, mbah, kalian berhasil mendidik aku jadi anak yang kuat. Ayah sama mbah nggak perlu khawatir, ayah sama mbah nggak perlu sedih. Adik kuat dan sekarang adik bahagia. Selamanya adik sayang sama kalian. Apa yang disampaikan oleh Mbak Ghea ini tentu saja secara fisik tidak bisa didengarkan oleh ayahnya yang sudah berada di alam barzah dan juga neneknya. Tapi paling tidak ada banyak sekali ayah di sana, nenek di sana ya, yang juga memiliki mungkin cucu dan seorang perempuan yang mungkin bisa saja juga mengalami hal yang sama seperti Mbak Ghea gitu. Siapa tahu menjadi pengingat gitu, menjadi reminder bahwa seseorang tua, sosok keluarga itu menjadi sistem support yang luar biasa bagi kehidupan anak mereka atau cucu mereka gitu. Dan itu nggak tergantikan. Satu lagi pertanyaan mungkin Mbak, mohon maaf ini bikin Mbak nangis. Ke depan Mbak melihat seorang Ghea Mita taruhlah 10 tahun yang akan datang gitu dari sekarang. Mbak sekarang 30 tahun ya, berarti 40 tahun gitu. Mbak tuh pengen menjadi Ghea Mita yang seperti apa sih gitu? Oke. Aku sudah membayangkan untuk berapa tahun kemudian aku tetap menjadi seseorang yang perempuan yang berdaya, yang tidak takut terhadap ujian-ujian yang akan datang, karena dari banyak pengalaman pasti membuat kita akan semakin tegar, semakin dewasa dan semakin bijak untuk menghadapi semua masalah itu. Jadi perempuan yang berdaya, jadi perempuan yang bahagia, dan jadi perempuan yang beruntung. Dan menjadi diri sendiri pastinya, yang nanti akan bertemu dengan seseorang laki-laki yang saling memahami, semakin saling memahami. Oke. Gitu. Ya. Makasih sekali Mbak Ghea Mita sudah berbagi cerita di sini. Dan mohon maaf udah banyak menggali hal-hal yang mungkin membuat Mbak membuka luka lama. Tapi paling tidak apa yang sudah disampaikan tadi bukan berarti membuka luka yang sudah dijahit menjadi terbuka lagi. Tetapi paling tidak banyak sekali teman-teman di sana, terutama perempuan-perempuan ya, yang mungkin juga mengalami kondisi yang sedang bimbang, ragu, apakah akan terus bertahan gitu, tapi dengan banyak pukulan, tamparan, siksaan gitu, atau keluar mungkin juga punya resiko sosial dan sebagainya, tetapi itu jauh lebih membahagiakan dan itu tadi layak diperjuangkan. Kebahagiaan itu layak diperjuangkan gitu. Dan hanya kita yang bisa memperjuangkan kebahagiaan itu, bukan orang lain. Kira-kira seperti itu ya. Mbak Ghea Mita, makasih sekali, sukses Sama-sama. untuk film-filmnya, untuk iklan-iklannya gitu. Dan saya terus berdoa mudah-mudahan suatu saat akan menemukan sosok guardian angel yang benar-benar genuine, yang benar-benar mencintai, bisa memahami, saling berkomunikasi dengan baik gitu, dan bisa jadi sosok yang membawa ke surganya Allah, kira-kira seperti itu. Makasih sekali Mbak Ghea, sekali lagi makasih, all the best for you. Thank you. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanum Rais dan Rangga Almahendra.
Klik link di deskripsi.